Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meridana Akmarnur Rahmania dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Perang Padri. Perang Padri dimulai sejak munculnya para ulama yang disebut dengan kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan kaum adat yang berada di kawasan kerajaan Pangairuyung dan di sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau terkecuali siri, aspek hukum adat matriarki mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Padahal kaum adat kerajaan Pangairuyung telah memeluk Islam, namun tidak secara serius untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, sehingga memicu kemarahan kaum Padri dan pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga pada tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara karena melibatkan sesama orang Minang dan suku Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh yang di-Pertuan Pangairuyung yang saat itu Sultan Arifin Muningsya. Pada tahun 1821, kaum adat mulai terdesak dan meminta bantuan kepada Belanda, namun hal itu memperumit keadaan dan situasi di pihak kaum adat dan kerajaan, sehingga pada tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri sampai akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh Belanda. Perang Padri termasuk perang yang memiliki rentang waktu yang panjang, menguras harta dan memakan korban jiwa. Perang ini berakibat pada runtuhnya kekuasaan kerajaan Pangairuyung serta berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat di sekitarnya dan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Mengenai sebutan Padri, sebutan ini sesuai dengan sebutan orang Padir di Aceh. Padir itu tempat persinggahan para jemaah haji. Orang Belanda menyebutnya dengan Padri yang dapat dikaitkan dengan kata Padre dari bahasa Portugis untuk menunjukkan orang Islam yang berpakaian putih. Sementara kaum adat di Sumatera Barat itu menunjukkan memakai baju hitam. Berikutnya latar belakang Perang Padri. Perang Padri diawali oleh kembalinya 3 orang ulama dari Mekah pada tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal itu, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik untuk mendukung 3 orang ini bersama para ulama lainnya. Kemudian 8 tokoh ini dikenal sebagai Harimau Nan Salapan atau Harimau yang 8. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau yang memiliki kekerabatan dengan yang di-Pertuan Pangairuyung, Sultan Arifin Muningsya, untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan agama Islam. Namun beberapa perundingan ini tidak ada kata sepakat dari kaum Padri dan kaum adat, sehingga terjadi konflik yang mendorong terjadinya gejolak di antara beberapa nagari dalam kerajaan Pangairuyung. Sampai pada 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Lintau menyerang kerajaan Pangairuyung dan pecahlah peperangan di kota Tongtanga. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsya terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Catatan Thomas Stamford Raffles yang pernah mengunjungi Pangairuyung menyatakan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pangairuyung yang sudah terbakar. Pada tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat
James Dupuy sebagai residen di Minangkabau. Pada 10 Februari 1821, Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat Tuanku Surohaso dan 14 penghulu Minangkabau. Berdasarkan perjanjian ini, maka beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda, dan di tahun yang sama Belanda yang telah diberi kemudahan kepada kaum adat berhasil menduduki Simawang. Di daerah ini telah ditempatkan 2 meriam dan 100 orang serdadu Belanda. Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh kaum Padri. Pada tahun 1821 itu meletuslah Perang Padri. Perang Padri terjadi dalam beberapa fase. Yang saya bahas ini adalah fase pertama, yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1825, di mana fase pertama ini ditandai dengan peristiwa berikut. Yang pertama itu, kaum Padri melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda. Yang kedua, Tuanku Pasaman melakukan serangan dengan menggunakan sekitar 2.000 sampai 25.000 pasukan. Yang ketiga, Belanda mendirikan benteng di Batu Sangkar dengan nama Front van der Capellen. 4. Tuanku Nanrence menghadapi pasukan Belanda di sekitar Baso. Yang kelima, pada tahun 1823, pasukan Padri yang dipimpin oleh Peto Syarif yang dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol memutuskan perlawanan di daerah Bonjol sebagai pusatnya. 6. Belanda yang terdesak kemudian mengajak perundingan, yaitu Perjanjian Masang. Kemudian fase kedua yang terjadi pada 1825 sampai 1830. Keempat, pada tanggal 15 November 1825 diadakanlah perjanjian Padang yang isinya berupa: pertama, Belanda mengakui kedaulatan kekuasaan Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang, Guguk Sigandang, Agama, Bukit Tinggi. Kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang. Yang ketiga, akan melindungi para pedagang yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian yang terakhir, fase ketiga yang terjadi pada 1830 sampai 1838, yang dimana pada fase ini ditandai dengan peristiwa pertama, setelah berakhirnya Perang Diponegoro, Belanda memfokuskan untuk menghentikan perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Yang kedua, kaum adat dan kaum Padri bersatu untuk melawan Belanda. Yang ketiga, Belanda melakukan serangan besar-besaran dipimpin oleh Jacob Elot. 4. Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Yang kelima, selain melakukan serangan militer, Belanda juga menerapkan strategi winning the heart berupa pajak pasar dan jenis pajak mulai dihapuskan. Penghulu digaji 25 sampai 30 gulden. 6. Diadakan piakat panjang. Ketujuh, pada tanggal 25 Oktober 1937, Tuanku Imam Bonjol ditangkap Belanda, kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian di Ambon, hingga akhirnya ke Manado. Sekian dari saya, kurang mohon yang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.